Part 27, Wanita Asin. Pandanganku tak bisa lepas dari mertuaku. Beliau terlihat dari jauh sedang berbincang dengan seorang wanita. Aku merasa ada sesuatu yang mengganjal dengan jantungku. Perasaan penasaran tiba-tiba menghampiriku. Aku melangkah mendekat, lalu berhenti sejenak saat berada di belakang lemari penyimpan piala di rumah kami. Tepat di belakang lemari, pandanganku masih melekat pada keduanya. Wanita yang ada di depan Pak Rahul terlihat cukup matang. Kalau dikatakan seusia mertuaku, juga tidak. Dia jauh terlihat muda, namun tetap saja tua bagiku. Rambut bab hitamnya menambah kesan dewasa dengan balutan pakaian formal seperti orang kantoran. Nampak asing, sebelumnya tak pernah kulihat wajah itu di desa kami, bahkan di rumah kami. Ada urusan apa wanita itu dengan Pak Rahul? Seperti penting saja menemui bapak pagi-pagi seperti ini. Gumamku tidak suka. Entah, melihat wajahnya yang tersenyum dengan beliau, membuat hatiku dongkol tak karuan. Aku mencoba menguping pembicaraan mereka. Namun, saat aku berusaha melebarkan pendengaranku, wanita itu mendadak menghentikan pembicaraannya. Dia menoleh padaku, membuatku gugup seperti tertangkap basah, mengintip dan menyembunyikan tubuhku di belakang lemari. Mati aku, pasti bapak melihatku mengintip. Aku memilih bertahan menyembunyikan diri di belakang lemari dibanding berlari dari sana. Karena jelas langkah kakiku akan semakin memperjelas bahwa aku sedang menguping keduanya. Aku malu nantinya yang ada. Ana, mati kamu. Ana, batinku. Aku meremas sapu yang aku genggam untuk mengurangi rasa gugupku. Niat tadi yang ingin berkemas rumah, malah aku menjadi terhenti dan berakhir menguping. Ana, bahuku disentuh. Mataku terbelak sambil meremas tongkat sapu. Aku gugup bukan main, rasanya seperti sedang diinterogasi karena habis ketangkap maling emas. Sial, tak mungkin aku berpura-pura lupa ingatan. Yang ada bapak nanti dan wanita itu yang menertawai kebodohanku. Dengan keikhlasan hati, aku memutar tubuh bohaiku. Saat tubuhku terputar 180 derajat, nyatanya yang ada di depanku adalah Pak Rahul. Sementara di sisinya ada wanita itu yang juga menatapku. Pak Rahul, dia menatapku dengan sedikit bingung, dengan satu alis terangkat. Untuk apa kamu menguping? Ana, kau tegur Pak Rahul. Menguping? Ah, enggak, perasaan bapak saja. Ana sedang membersihkan ini loh pak. Ada sarang laba-laba di bawah lemari, alibiku. Pak Rahul semakin keheranan. Bawah lemari? Iya pak. Hei, ini di bawah. Bagaimana bisa jeti sarang laba-laba? Sementara lemari ini tak ada space bolongan di bawahnya. Lalu sarang laba-labanya dari mana kalau begitu? Itu, aku bingung menjawabnya. Mampus, aku lupa. Jika lemari yang melindungiku tadi adalah model yang berbeda dari kebanyakan model biasanya. Sudah mas, jangan membuat menantu kamu menjadi gugup, ujar wanita itu. Mendengarnya aku ingin muntah. Suara lembut itu seolah ingin membuka garis pendekatan dengan Pak Rahul. Membuat aku tidak suka mendengar suaranya yang menye-menye itu. Ndra, mas hanya bertanya, bukan bermaksud menakuti. Dia kenapa menguping di sini? Aku meneguk salivaku dan mulai memberanikan diri untuk berbicara. Maaf, Pak. Bukan Ana lancang menguping. Ana hanya kebetulan menyapu. Dan mungkin dari sudut pandang Bapak di sana, terkesan menguping. Lagian untuk apa Ana menguping? Tuh kan mas, makanya jangan suzon dulu. Wanita itu berbicara dengan tersenyum tipis. Jujur yang kulihat, meski dari segi tubuh sudah seperti ibuku, namun jauh beda dari segi fisiknya. Masih kencang, cantik, dan kulitnya sehat. Ana, tolong buatkan teh untuk Nandra. Dia tamu di rumah. Baik pak, aku langsung pergi dari sana ketika bapak sudah memintaku untuk membuatkan teh untuk wanita yang bernama Nandra itu. Apa dia kekasih Pak Rahul? Ah, pikiran apa ini? Pak Rahul bersama wanita itu menuju ruang tamu dan duduk, melanjutkan perbincangan mereka yang tertunda karenaku. Sudah lama sekali kamu tak berkunjung. Ndra, kenapa tiba-tiba malah datang dan tak memberitahu? Aduh mas, mana sempat saya memberitahu. Rencananya saya kembali ke sini, silaturahmi. Paling hanya akan menetap beberapa hari saja. Rumah ini selalu terbuka untuk kamu.
Nandra, datang kapanpun kamu mau. Jaka pasti akan merasa senang seandainya melihat kamu kembali. Nandra tersenyum, perpisahan kala itu membuat ulu hati saya nyeri. Jujur, meski bukan darah daging, tapi tanganku selalu terulur membelainya, memberikan kasih sayang yang seharusnya dia dapatkan dari Ira. Dia menyayangi juga seperti dia menyayangi Ira. Nandra, kalian wanita terpenting untuk kehidupan kami. Mas, jangan memuji. Aku tersipu nanti jadinya. Dapur dan ruang tamu tak berjarak jauh. Samar-samarku bisa mendengar perbincangan mereka yang saling memuji. Entah kapan, tapi bibirku sudah maju menye-menye seolah mengejek apa yang mereka bincangkan. Tak merasa senang. Aku menaruh garam dengan sengaja di teh wanita itu, biar bibirnya yang menye-menye itu keasinan. Jati tak perlu aku mendengar suaranya yang lembut dibuat-buat. Teh asin, anggap saja minuman mahal dari kota. Untuk wanita menye-menye tercinta, kataku sambil terkekeh. Aku membawa nampan dan membawanya keluar. Dan benar saja keduanya sedang berbincang dengan saling tatap, diselingi tawa canda. Ini minumannya sudah siap. Permisi, aku meletakkan di meja kedua teh yang kubuatkan tadi. Wanita itu tersenyum ke arahku. Terima kasih. Ana. Panggil saja Ana, Bu. Oh, baik Ana. Terima kasih atas tehnya. Saya Nandra, senang bertemu dengan kamu. Aku melempar senyum palsuku, dan lalu melirik ke arah sebentar Pak Rahul sebelum akhirnya kembali ke dapur, menunggu reaksi teh asin yang aku buat. Aku mengintip dari gorden dapur, melihat reaksinya. Saat wanita itu selesai meneguk, dia malah tersenyum ke arah Pak Rahul. Ana sangat peka rupanya. Pak Rahul menaruh gelasnya dan mengerutkan kening. Ada apa Andra? Saya sedang di Armas, dan Ana membuatkan saya racikan teh dengan garam. Saya rasa dia perhatian, ingin menghilangkan sakit pencernaan saya. Apa wajah saya terlihat pucat? Sedikit, tapi sungguh tak terpikir bahwa kamu sedang mengalami diare. Andra, pria dan wanita pekanya sangat berbeda Mas. Kamu ini. Aku menutup gorden dapur dan merasa kesal meremas nampanku. Aku menghela napas dengan bibir yang cemberut. Wanita itu kenapa aneh? Dikasih teh asin, malah girang. Dan benar saja dugaanku, wanita itu menetap di rumah kami. Bahkan, kami sudah duduk di meja makan dan siap makan malam dengan masakan yang aku siapkan. Wanita bernama Nandra itu duduk di sisi Pak Rahul, sementara aku berada di depan keduanya. Aku duduk dan menutup mulutku sejak tadi menatap keduanya. Jangan banyak-banyak Mas. Sudah cukup, apa ini tidak terbalik? Baru kali ini aku melihat mertuaku yang menghidangkan makanan untuk orang lain. Selama aku tinggal di sini, Rosi, atau bahkan Mas Jaka pun tak pernah dilayani seperti itu. Namun, kenapa wanita itu berbeda? Ada hubungan apakah Pak Rahul dengan wanita itu melihat aku yang diam? Pak Rahul menegurku, Ana, kenapa tidak mengambil makan? Aku tersadar dan menarik bibir ke atas. Iya Pak, maaf. Ana sedikit melamun. Kamu pasti merindukan suami kamu. Ana, yang sabar ya. Sebagai istri, harus banyak-banyak memberikan pengertian. Semua yang suami kamu lakukan, untuk kamu dan anak kamu nantinya. Cih, wanita itu begitu sok tahu dengan isi hatiku. Apa dia seorang apa peramal? Iya Bu, terima kasih. Panggil saya Tante saja, biar lebih akrab, ujarnya. Iya, Tante, dimakan. Ayo, Ana. Aku hanya bisa tersenyum palsu, karena saat ini senyumanku akan selalu palsu semenjak kedatangan wanita yang tak tahu asal-usulnya itu. Aku tidak menyukainya. Sampai di situ dulu part 27-nya, kita lanjut keseruannya di part ke-28. Jangan lupa komen.